Halo semuanya, jumpa lagi di channel video perjalanan saya. Dan untuk perjalanan kali ini saya ingin mengajak teman-teman mengunjungi kota Jakarta, tepatnya ke kawasan Kota Tua Jakarta. Sebuah kawasan yang bukan hanya ikonik dengan bangunan tuanya, tapi juga karena suasana dan kisah sejarah yang masih ada hingga sekarang. Kawasan ini juga merupakan destinasi favorit anak perempuan saya yang memang sangat menyukai sejarah dan museum. Berbeda dengan perjalanan-perjalanan saya sebelumnya, pada perjalanan kali ini kami tidak menggunakan motor, melainkan menggunakan transportasi umum, yaitu kereta api. Itu karena keponakan saya juga ingin ikut dan ingin merasakan bagaimana rasanya naik kereta api. Jadi ya sekalian aja, anak saya ingin melihat museum, ponakan saya ingin naik kereta api. Jadi Kota Tua merupakan destinasi yang pas untuk kita kunjungin. Perjalanan ini kami awali dengan naik mobil dari rumah menuju stasiun Bogor. Hal ini kami lakukan untuk menghemat waktu dan memudahkan jika kita pulang terlalu malam. Karena ribet teman-teman kalau kita kemalaman di jalan dan kita bawa anak kecil. Dari stasiun Bogor, perjalanan kami lanjutkan menuju stasiun kota dengan menggunakan KRL. Perjalanan itu sendiri memakan waktu sekitar 1,5 jam sebelum kita sampai di stasiun kota. Saya banyak padahal kartu yang kayak gini di rumah. Setiap oh. Saya tadi mau nawarin, saya juga punya banyak. Aduh. Ini pegang sini. Aduh. Oh, rame benar. Bogor. Stasiun Bogor. Pegangin dua terus ya. Rame benar. Mana? Kemana ini? Sini. Itu. Ada. Rame banget. Rambut itu. Oh, oke. Sekarang jam 9.30 dan kita masih ada di stasiun Bogor menuju ke kota. Jadi tadi ada yang konyol, ada yang bilang katanya kartu lama udah nggak bisa berfungsi atau nggak bisa dipakai, teman-teman. Belum tahu keretanya mana, coba nanyain dulu. Mana? Ini aja. Iya, silakan. Iya ini. Wah, duduk di mana? Ibra di sebelah. Kalau kamu diri tuh masih diri. Boleh. KBK dulu kita ada expirednya. Oh. Nanti bener ada Ayo expired. dingin nggak? Ada jam 2. Sini. Sedingin nanti ini ya. Oke ya. Depok KRL Bogor. Kita berangkat juga nih. Kita ketinggalan ayo. Ketinggalan sekarang. Liburan for today. Naikkan dan liburan
nebeng putih saja. Sugan Dika digendong. Yuk kita ke sana. Saya ngerokok. Oh buku sama ngerokok. Persiapkan masuk ke motor kejuaraan stasiun Bogor sebagai pemberangkatan berikutnya. Jalur 11 persiapkan masuk ke motor kejuaraan stasiun Bogor berikutnya. Dengan nomor K1256, rangkaian terdiri dari 8 kereta. Ayo depan. Kami bawa kepada pelanggan selalu berdiri di belakang para sonar peron atau garis berwarna kuning, utamakan keselamatan diri Anda. Hati-hati jalur 11, perhatikan jalur 11. Depan awe itu. Siapa? Ini. Oh. Yo, oh enggak, awe. Oh gini di depan ya, biar nggak terlalu capek jalannya. Terus. Tuh, harus kereta lu. Yuk. Hati-hati jalur 11, perhatikan jalur 11 masuk komputer tujuan stasiun Bogor berikutnya. Dengan nomor K1256 rangkaian terdiri dari 8 kereta. Ini kereta sama guys, dari Bogor juga ke kota. Enak sih, nggak terlalu pusing ya. Jakarta Kota. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Terus nggak terlalu Selamat capek. sampai tujuan. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda bersihkan dari tertinggal ataupun perasaan kehilangan. Tujuan Bogor akan diberangkatkan terlebih dahulu rangkaian sudah tersedia di jalur 10. Tujuan Bogor yang akan diberangkatkan terlebih dahulu. Rangkaian sudah tersedia di jalur 10 dengan nomor KA 1252. Rangkaian terdiri dari 10 kereta. Wahana akibat turun hati-hati saat melangkah dan jalan peron dengan rangkaian. Selamat Anda. Oh ini, ayo. Wangi kopi. Gua ngikutin. Ini kartunya mana? Oh nggak usah ya, nggak usah di tap lagi kayaknya. Nggak usah pegang. Tetap nggak usah nggak di tap lagi kan? Suasana di kota tua memang berbeda teman-teman. Deretan bangunan tua bergaya kolonial membawa kita seolah-olah kembali ke masa lalu. Karena setiap sudutnya punya karakter dan hampir semua terasa menarik untuk dilihat lebih dekat lagi. Kawasan kota tua ini memang menjadi salah satu destinasi favorit, baik untuk wisata santai, foto-foto,
maupun sekedar berjalan kaki menikmati suasana. Banyak wisatawan yang datang dengan tujuan berbeda-beda, tapi semuanya berkumpul di tempat dan area yang sama. Untuk tujuan pertama kami di kawasan Kota Tua ini, kita akan mengarah ke salah satu museum yang cukup ikonik, yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum yang banyak sekali menyimpan koleksi lukisan serta patung-patung yang berasal dari bermacam-macam daerah. Tentunya ini merupakan pilihan menarik untuk anak saya yang ingin jalan-jalan santai sambil menikmati seni dan sejarah. Dari luar, bangunannya sudah langsung mencuri perhatian. Gaya arsitekturnya klasik, dindingnya tebal, jendelanya besar-besar, dan nuansa bangunan lamanya itu kerasa banget. Dan saat kita ada di depannya, jujurly aura bangunan tua dan bersejarah itu kuat banget. Oh ya, untuk tiket masuknya juga murah. Harga tiket dewasa itu hanya Rp10.000 dan untuk anak-anak cukup membayar Rp5.000. Sesampainya di dalam, kunjungan kami mulai dari ruangan pameran seni rupa. Di ruangan ini, berbagai lukisan dipajang rapi di dinding. Ada yang berukuran kecil, ada juga yang berukuran besar dan mencolok. Setiap lukisan memiliki latar cerita dan latar belakangnya masing-masing. Ada yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di masa lalu, pemandangan alam, budaya, hingga potret tokoh tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seni rupa bukan hanya sekedar menampilkan visual, tapi merupakan media yang bisa bercerita. Lanjut perjalanan, kami lanjutkan ke bagian yang paling menarik, yaitu ruang pameran keramik. Ruangan ini berisi ratusan, mungkin ribuan jenis keramik yang tersusun rapi di dalam etalase kaca. Bentuk keramiknya juga macam-macam, mulai dari guci, mangkuk, vas, hingga benda-benda dekoratif lainnya. Untuk model dan warnanya juga beragam. Ada keramik dengan corak tradisional khas daerah, ada juga yang desainnya lebih modern. Beberapa koleksi keramik di sini itu memiliki usia yang cukup tua. Ada yang belasan tahun, bahkan ada juga yang mencapai ratusan tahun. Tapi walaupun begitu, kondisinya itu masih terawat dengan baik loh teman-teman. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perawatan dan pelestarian benda-benda bersejarah. Tambah lagi, informasi singkat yang tertera di setiap koleksi membantu kita memahami asal-usul, fungsi, dan nilai sejarah dari benda tersebut. Jadi walaupun sederhana, keterangan ini cukup menambah makna dari setiap barang yang dipasang. Aslinya dingin banget, yakin. Ini piring abad ke-16 dan abad ke-17. Buatannya udah bagus. Cina tuh lihat. Hiasan burung dan awan. Cakep-cakep buatan Chinese keramiknya. Indishak. Ini tahun abad ke-19. Ini Gucci ini tahun 1710.
Zaman dulu orang-orang Chinese sudah pintar-pintar bikin keramik. Apa ya? Cakep. Haji Naim 2017. Oh itu. Ini keramik sumbangan dari Haji Naim nih. Untuk suasana di dalam museum ini juga nggak berisik. Kami bisa menikmati mahakarya yang ada pada setiap ruangan dengan santai dan tanpa tekanan waktu. Tentunya hal ini membuat kunjungan ke museum terasa lebih nyaman. Museum ini tuh cocok untuk siapa aja yang ingin menikmati liburan dengan suasana yang lebih tenang sambil menambah pengetahuan tentang seni dan budaya. Dan untuk teman-teman yang sedang berkunjung ke Kota Tua Jakarta, museum ini layak masuk ke dalam daftar tujuan. Selain menambah wawasan, tempat ini juga menawarkan pengalaman yang berbeda dari wisata pada umumnya. Oke, udah beres kita ke museum. Sekarang kita mau makan dulu. Kita makan di mana ya? Makan di mana, Mi? Itu ada New Batavia Cafe. Boleh ke sana. Mau terserah makan di mana? Batavia Cafe. Bebas. Tapi nggak ada cemilan makanan-makanan berat kalau nggak salah. Oke teman-teman, demikian episode pertama dari perjalanan ke kawasan Kota Tua Jakarta berakhir sampai di sini. Saksikan terus episode selanjutnya karena masih ada tempat-tempat lain dan cerita lain yang akan kami tampilkan di episode dan video berikutnya.